Halo semua sobat sehat RSUD Sidoarjo, balik lagi di acara podcast obat obrolan sehat RSUD Sidoarjo. Tepuk tangan. Banyak sekali pemirsa kita hari ini dokter ya. Baik, pada kesempatan pada hari ini kita akan membahas tentang stroke. Apa sih yang stroke itu sebenarnya dan hal apa saja yang penting dan perlu diketahui oleh semuanya tentang stroke itu sendiri agar tidak terjadi nanti ke belakangnya. Tentu saja kita akan ditemani dengan dokter spesialis. Siapa lagi kalau bukan Dokter Naya, spesialis neurologi. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke. Selamat pagi Dokter Naya. Pagi Mas Fajar. Aku deg-degan lihat Dokter Naya. Cantik sekali bukan? Oke, dokter boleh perkenalkan diri dulu. Halo, selamat pagi sobat sehat RSUD Sidoarjo. Perkenalkan, saya Dr. Pramita Nayana, spesialis neurologi di RSUD Sidoarjo. Pagi ini mau menemani sobat sehat sekalian. Oke, di acara podcast obat pastinya dokter ya. Oh iya. Kesempatan kita pada pagi hari ini akan membahas tentang hari stroke dokter. Mengingat beberapa hari lalu kan ada hari stroke sedunia. Sebelum langkah lebih jauh dokter, seberapa besar sih dokter dampak stroke itu sendiri sampai diperingati hari stroke sedunia? Jadi dampak stroke itu baik secara Indonesia dan secara global itu cukup besar ya Mas Fajar. Kalau secara Indonesia, Riskes tahun 2007 itu menunjukkan bahwa 8,3 dari setiap 1.000 penduduk mengalami stroke. Ini mengalami peningkatan yang signifikan sampai tahun 2012 sampai 50%. Jadi setiap 12,1 dari 1.000 penduduk mengalami stroke. Begitu juga secara global di dunia. Bahkan sampai diperkirakan oleh WHO, setiap 1 orang dari 4 orang beresiko mengalami stroke. Jadi makanya diperingatilah setiap 29 Oktober sebagai Hari Stroke Sedunia untuk meningkatkan awareness kita semua bagaimana caranya supaya kita bersama-sama mengendalikan stroke dan mencegah stroke supaya tidak menjadi lebih banyak. Oke, siap dokter. Sebelum langkah lebih jauh lagi dokter, stroke sendiri itu apa sih dokter? Nah, stroke sendiri itu apa, kan banyak yang bertanya-tanya ya. Stroke sendiri itu adalah penyakit pembuluh darah otak yang menyebabkan kecacatan dan kematian. Penyakitnya ini yang terjadi secara mendadak. Penyakitnya ini bisa berbentuk dua, yaitu penyumbatan dan perdarahan. Oke. Bahaya banget, bisa sampai kecacatan yang menetap dan kematian. Berarti kan ada gejalanya nih dokter ya. Gejala awal apa sih dokter yang bisa dengan mudah dilihat gitu? Ada tips mudah nggak buat mengetahui stroke itu terjadi? Jembatan keledainya ya. Jembatan keledainya kayak kita ingat-ingat kalau misalnya terjadi ini, kita harus segera ke rumah sakit. Singkatannya adalah segera ke RS. Se-nya ini adalah senyumnya tidak simetris. Tidak simetris itu gimana sih? Jadi kayak misalnya kita senyum, itu kan kanan kiri sama ya. Ini mencong salah satunya. Nah, Mas coba sini. Nah, ini simetris ini. Aman, berarti saya masih aman. Semoga aman seterusnya. Maka kita harus segera bawa ke RS. Terus habis itu GG-nya itu gerakan melemah separuh tubuh. Nah, jadi kayak tiba-tiba separuh badan kita itu lemah. Nah, kekuatannya menurun. Terus yang bicaranya ini tidak jelas dibanding biasanya, atau pelo, atau enggak nyambung, atau malah tidak bisa diajak komunikasi sama sekali kayak gitu. Kalau kebas atau kesemutan separuh tubuh. Jadi separuh badan ini sebelah kanan atau sebelah kiri aja itu kebas. Jadi cubit nggak terasa. Kalau kebas terlalu banyak makan gitu masuk juga nggak? Enggak, harus separuh badan. Oh, hanya separuh badan saja. Badan juga wajah separuh kayak gitu ya. Hanya separuh berarti. Kalau cuma tangannya doang ya kali, masa tangan aja enggak. Jadi mungkin itu yang lain, sebab mungkin yang lain. iya, asam urat mungkin. Ya boleh lah diperiksakan kalau itu Mas. R-nya dokter? Kalau R-nya rabun. Jadi salah satu mata tiba-tiba rabun, tidak bisa melihat. Kejadiannya mendadak, bukan kayak minus atau silinder ya. Kalau itu kan rabunnya prosesnya sudah kronis ya. Kalau itu mendadak tiba-tiba. Tiba-tiba mendadak berarti. S-nya? S-nya sakit kepala mendadak yang pertama kali dirasakan, yang sebelumnya tidak pernah dirasakan seperti itu. Jadi sakit kepalanya banget pertama kali seumur hidup, itu juga merupakan salah satu gejala segera ke RS. Jadi kalau ada terjadi segera ke RS tadi, langsung ke RS. Siap dokter. Berarti penyebab terjadinya itu
apa aja nih dokter? Ada faktor luar nggak yang bisa mempengaruhi kita itu tiba-tiba terserang stroke itu? Ada faktor luar sendiri nggak? Jadi kan kita sering bertanya-tanya ya, kenapa sih Bapak A Kok terkena stroke, dadakan Bapak gitu? B nggak kena, Iya. gitu ya, padahal umurnya sama. Terus jenis kelaminnya misalnya sama-sama laki-laki, jadi ada faktor resiko stroke itu. Faktor resiko yang modifiable dan unmodifiable. Modifiable itu yang bisa dimodifikasi, maksudnya dimodifikasi itu adalah dikontrol supaya tidak terjadi peningkatan resiko stroke. Di antaranya itu seperti hipertensi, merokok, diabetes mellitus, terus habis itu penyakit jantung bawaan dari kecil atau penyakit jantung lah yang lain, misalnya sudah dewasa terus kena jantung koroner, itu juga bisa meningkatkan terjadinya risiko stroke. Terus kemudian yang satunya adalah gaya hidup yang sedentari. Nah, kaum rebahan, hati-hati ya kaum rebahan. Di rumah semuanya nggak boleh suka rebahan, karena rebahan Banyak banget ini kayaknya anak muda Nah, sekarang iya. doyan banget dengan rebahan. Padahal kaum rebahan ini, gaya hidup yang sedentary lifestyle meningkatkan terjadinya faktor risiko stroke. Oke. Buat kalian Terus kaum yang- rebahan harus banyak gerak berarti. Iya, ada satu lagi yang tidak dapat dimodifikasi. Yang tidak dapat dimodifikasi itu seperti jenis kelamin, usia, Oke. faktor resiko yang lain itu laki-laki. Laki-laki itu memang lebih berisiko stroke dan ras-ras tertentu. Berarti kalau laki-laki sudah- dengan perempuan beda nih dokter? Iya, kalau laki-laki lebih mudah terkena stroke. Mhm. Kalau usia awal, kalau perempuan setelah menopause lebih mudah terkena. Jadi kalau memang sudah memiliki faktor resiko itu, lebih baik kita berhati-hati menjaga diri, menjaga kesehatan supaya tidak sampai terkena, mengurangi faktor resiko tadi. Iya. Baik dokter. Kan setahu saya nih dokter ya, di Instagram, sosial media lah, ini banyak banget berita simpang siur tentang banyak kesehatan. Cuman kita kan hari ini membahas tentang stroke. Iya. Gimana kalau kita main games fakta atau mitos tentang stroke itu sendiri? Boleh. Oke, siap dokter ya. Iya. Saya ada beberapa pertanyaan nih dokter. Oke, nanti saya Kita- jawabnya gimana? Pakai mitos atau fakta? Oke. Oke, ada beberapa pertanyaan nih dokter. Mungkin dari teman-teman di sini Nanti bisa audiens dulu ya ditanya Oke, ya. audiens dulu bisa lihat menjawab dulu. juga nanti. Audiens yang hari ini jumlahnya banyak banget. Banyak banget nih, ada 5.129. Ah. Mana suaranya? Kita main mitos atau fakta dulu, oke? Pertanyaan pertama, stroke penyakit keturunan, mitos atau fakta? Mitos atau fakta buat semuanya? Mitos. Iya, yang benar Mitos. gimana, Yang benar gimana ya dokter? Yang benar adalah fakta. Fakta. Maaf sekali kalian salah, tidak mendapatkan hadiah dari kita. Jadi memang kalau kita ada keturunan, misalnya orang tua kita, ibu kita, ayah kita terkena stroke, maka kita lebih beresiko mengalami stroke seperti itu. Jadi itu fakta ya, stroke itu penyakit Oke, keturunan fakta. ya, iya. Bukan mitos ya. Oke, ada lagi pertanyaan selanjutnya. Tidak ada obat yang menyembuhkan stroke. Bagaimana semuanya? Mitos atau fakta? Sebelum dokter menjawab, mitos atau fakta? Tidak ada obat yang menyembuhkan stroke. Mitos atau fakta aja? Masa kita Ini juga agak bingung. ya. Ya sudah kita Oke, langsung lihat jawab aja, jawaban dokter. saya aja ya. Oke, mitos atau Jadi, fakta? tidak ada obat yang menyembuhkan stroke adalah mitos, ya. Itu mitos. Stroke itu kalau kita segera penanganannya seperti singkatannya tadi, Segera segera ke ke RS. RS, kita cepat-cepat ke rumah sakit, terutama rumah sakit Umum Sidoarjo ya, Oke. sebagai rumah sakit kita Jangan dokter tercinta Maya ya. pasti. Maka kita akan bisa segera mendapatkan pengobatan dan penanganan sehingga kecacatan dan kematian lebih bisa diminimalkan. Seperti itu. Oke. Berarti ada ya dokter ya sebenarnya obat buat stroke itu sendiri. Iya, ada lah. Ada. Itu Jadi mitos. tapi harus segera ke rumah sakit Segera supaya ke rumah mendapatkan sakit. penanganan yang lebih cepat kayak gitu, Oke. Mas. Dan nggak salah yang pastinya. Iya. Baik, pertanyaan selanjutnya, stroke tidak bisa dicegah, mitos atau fakta? Ayo netizen dulu Netizen dong, semua. netizen. Buat kalian yang di rumah boleh juga Ah, komen ah. di bawah barangkali. YouTube-nya ini ya. Mitos. Mitos semua, mitos. Mitos mereka jawabnya dokter. Stroke tidak dapat dicegah. Memang benar mitos ya. Mitos. 80% stroke bisa dicegah Oke. asalkan kita mengontrol sakit-sakit kita, terus melakukan gaya hidup sehat kayak gitu. Jadi kita bisa mencegah stroke dan mencegah lebih baik daripada mengobati. Bagaimanapun kalau kita bisa mencegah itu masih lebih baik daripada mengobati. Oke, siap. Pertanyaan selanjutnya, stroke hanya menyerang orang tua saja. Mitos atau fakta itu netizen Mitos dulu atau ya. fakta? Buat netizen. Mitos.
Mitos, hanya satu orang yang menjawab dari sekian puluh ribu orang yang menonton. Ragu-ragu. Baik dokter, jawabannya mitos atau fakta? Stroke itu adalah fakta. Apa tadi? Stroke hanya menyerang orang tua saja. Oh enggak, itu mitos ya. Mitos. Mitos. Stroke itu bisa Berarti menyerang buat anak-anak muda kalian jangan anak-anak muda, jangan suka rebahan ya, jangan hanya rebahan harus saja. menjaga kesehatan dari muda, bukan ketika sudah tua saja. Karena pasien-pasien saya di ruangan tuh Mas, ada yang usianya yang mengalami stroke, ada yang usia 20, ada yang 24. Ya, 20 jadi tahun. itu tidak hanya pada stroke, tidak hanya terjadi pada usia yang sudah tua, usia muda pun bisa terjadi stroke. Buat kalian kaum muda yang Jangan suka merasa rebahan, jangan merasa masih diri muda, Anda hebat. rebahan dulu gitu ya. Rebahan dulu, stroke bisa menyerang kalian semua. Hati-hati maksudnya, Hati-hati. harus dikendalikan faktor resikonya Baik, gitu. pola hidup kalian juga harus Mulai lebih diperbaiki lagi. Iya. Baik dokter, sebelum menutup acara kita podcast tentang stroke hari ini, ada tips buat pemirsa atau pendengar di rumah semuanya, biar tidak terkena dengan stroke itu sendiri, menghindari stroke, mencegah. Jadi tipsnya untuk mencegah stroke, yang pertama dalam makanan kita itu harus lebih banyak komposisi sayur dan buah. Terus yang kedua, asin-asinnya dikurangi ya. Jadi kayak micin-micin, asin-asin, junk food pengaruhi. Juga. Harus dikurangi konsumsinya. Terus yang ketiga, harus olahraga, melakukan olahraga minimal 3 kali dalam seminggu, intensitasnya sedang sampai berat. Kurang lebih waktu setiap olahraganya adalah 30 sampai 45 menit. Itu anjuran WHO loh ya. Anjuran kayak WHO. gitu, WHO, Terus tapi kita juga menyarankan. iya, ini kutip dari WHO gitu. Terus habis itu periksakan kesehatan. Jadi rutin periksa kesehatan, apalagi kalau misalnya kita sudah ada sakit jantung, ada diabetes, ada hipertensi. Penyakit Kita harus bawaan lah ya. Sudah ada faktor resiko yang tadi saya bilang, kolesterol, maka kita harus rutin memeriksakan diri kita ke dokter seperti itu. Oke. Baik, bagi pemirsa semua sangat bermanfaat tadi dokter tipsnya agar kita semua terhindar dari stroke itu sendiri. Nah, buat kalian sudah mengalami beberapa gejala tadi, segera ke RS. Senyum tidak simetris, gerakan separuh melemah, bicara kurang jelas, kebas Atau kesemutan separuh badan, rabun mendadak, tiba-tiba tidak jelas penglihatannya, benar dokter ya, sama sakit kepala hebat yang terjadi, sebaiknya kalian segera ke RS buat periksa gejala apa sebenarnya yang kalian alami itu sendiri, benar stroke atau bukannya. Semoga podcast kita hari ini bermanfaat buat pemirsa semua di rumah. Kalian bisa menyaksikan podcast kita di YouTube Humas RSUD Sidoarjo. Kita juga ada di Instagram RSUD SDA. Kalian juga bisa dengarkan di Spotify, YouTube, atau Anchor RSUD Sidoarjo. Satu lagi Mas, take home message-nya yang terakhir. Boleh dokter. Don't be the one ya, jangan jadi 1 dari 4 orang yang terkena stroke. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Semoga tidak ada yang menjadi be the one tadi. Iya, benar. Amin. Ya. Baik semuanya, terima kasih telah menyaksikan kita semua di podcast Obat Obrolan Sehat RSUD Sidoarjo. Tepuk tangan buat dokter Naya semuanya. Semoga ilmu yang diberikan dokternya sangat bermanfaat buat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai bertemu di next episode. Barangkali ada tema yang ingin kita angkat, kalian boleh komen di bawah. Kita akan membawakannya dengan kemauan kalian semuanya. Oke. Sampai jumpa di next episode Obat Obrolan Sehat Podcast RSUD Sidoarjo. See you next episode.